Di video saya kali ini, saya akan membuat donat tanpa ulen dan tanpa mixer. Tapi walaupun tanpa diulen, nah teksturnya itu tetap lembut seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat teksturnya itu tetap sangat lembut. Terus donatnya juga ada wettringnya. Nah, ini benar-benar tanpa diulen ya. Dan saya cuma ngaduk menggunakan spatula saja. Jadi, jika kalian mau dapat donat yang seperti ini tanpa diulen, pastikan takarannya itu benar-benar pas dan pastikan juga waktu proofingnya juga pas. Sebenarnya dalam pembuatan donat, selain bahan-bahan yang kita pakai itu harus pas takarannya, prosesnya juga harus sesuai. Jadi, agar tidak salah dalam pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama, siapkan 35 gram margarin. Margarinnya saya cairkan dan saya biarkan hingga hangat. Jika margarinnya sudah hangat, siapkan wadah untuk mencampur bahan cairnya. Masukkan margarin yang sudah kita cairkan, lalu tambahkan 35 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan penuh. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair. Susu cairnya saya pakai susu cair UHT. Aduk sebentar, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih bagus. Selanjutnya, tambahkan 2 butir kuning telur. Jadi yang kita pakai itu kuningnya saja. Kemudian masukkan ke bahan cairnya, aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan pastikan juga gula pasirnya sudah larut. Karena adonan donatnya tanpa diulen, jadi gula pasirnya harus larut agar lebih mudah tercampur dengan adonan. Selanjutnya, siapkan 250 gram terigu protein tinggi, seperempat sendok teh garam, dan 1 sendok teh pelembut roti. Adapun pelembut rotinya saya pakai merek Ibis. Jika teman-teman tidak punya pelembut roti merek ini, boleh pakai merek lain. Selanjutnya, tuang bahan cair yang sudah kita siapkan sebelumnya. Adonannya saya hanya aduk menggunakan spatula hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, pada saat saya aduk adonannya, videonya saya tidak skip ya. Saya hanya mempercepat agar durasinya tidak terlalu panjang. Dan teman-teman bisa lihat, saya benar-benar cuma ngaduk menggunakan spatula. Aduk adonannya hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada lagi tepung yang masih kering. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya saya rapikan bagian permukaannya. Nah, seperti ini aja ya, nggak perlu sampai kalis. Selanjutnya, adonannya saya tutup menggunakan kain. Biarkan adonan mengembang 2 kali lipat, waktu bervariasi tergantung dari suhu ruang. Jika suhu ruang panas, biasanya cukup 1 jam dia sudah mengembang seperti ini. Dan jika sudah mengembang, adonannya jadi lembut. Selanjutnya, adonannya saya akan pindahkan ke papan kerja. Oh iya, sebelumnya adonannya dikempeskan dulu ya, agar udara yang terikut di adonan bisa keluar. Adonannya saya bagi-bagi, berat dognya itu saya timbang masing-masing 40 gram. Setelah dibagi, adonannya kita bulatkan, pastikan bagian permukaannya mulus dan bagian ujungnya kita cubit-cubit agar tidak terbuka pada saat mengembang.
Rounding sebentar agar adonannya tambah mulus, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai dibulat-bulatkan. Nah, setelah sudah selesai semua kita bulatkan, adonannya kita tutup dan kita diamkan sebentar sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, adonannya sudah sedikit mengembang seperti ini. Selanjutnya, donatnya akan kita lubangin. Ambil adonan yang paling pertama kita bulatkan. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung terigu, begitu juga dengan adonannya. Kemudian pipihkan adonannya. Untuk ketebalannya, sesuaikan dengan selera. Jika mau donatnya agak tipis, ketebalannya sekitar 7 mili. Jika mau donatnya agak kelihatan montok, ketebalannya sekitar 1 cm. Kemudian bagian tengahnya saya akan lubangin. Saya lubangin menggunakan spuit. Jika tidak punya spuit, boleh pakai alat yang lain. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua donatnya selesai dilobangin. Setelah donatnya sudah selesai semua dilobangin, selanjutnya kita tutup lagi dan kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Waktu bervariasi, tergantung dari suhu ruang. Jika suhu ruangnya panas, biasanya cukup 50 menit saja. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Selanjutnya saya panaskan minyak, saya tes minyaknya dulu menggunakan sumpit. Jika sudah ada buih-buih itu pertanda minyaknya sudah panas. Adapun apinya saya pakai api yang paling kecil seperti ini. Jadi apinya itu kecil banget ya, pakai api yang paling kecil di kompor masing-masing. Jadi minyak jangan terlalu panas ya, karena jika terlalu panas biasanya bagian luar donat itu akan cepat kecoklatan tapi bagian dalamnya belum matang. Jika sisi sebelahnya sudah warnanya kuning kemasan, donatnya kita balik. Ciri-ciri donat yang proofingnya pas pada saat kita masukkan ke minyak, donatnya tidak tenggelam tapi mengapung. Dan jika mengapung seperti ini, pastinya bakalan dapat wet drain juga. Nah, ini kedua sisi donatnya udah matang, jadi langsung donatnya saya angkat dari penggorengan. Nah, hasil donatnya seperti ini. Walaupun tanpa diulen, hasilnya sangat cantik banget. Nah, donatnya sudah selesai semua saya goreng. Teman-teman bisa lihat permukaannya itu cantik banget ya, mulus. Terus kita dapat wet drain juga. Nah, bandingkan sama yang satu ini. Yang satu ini minyaknya agak panas, jadi bagian permukaannya tidak terlalu mulus. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini ada kayak sedikit mengkerut-kerut ya di bagian permukaannya. Beda sama yang ini, mulus banget. Sedangkan yang satunya masih ada sedikit agak mengkerut. Sambil nunggu donatnya dingin, saya akan siapkan toppingnya. Di sini saya pakai di sisi 100 gram, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Airnya kita biarkan dulu hingga mendidih. Setelah sudah mendidih, matikan api. Kemudian kita lelehkan coklat dengan margarin di atasnya. Aduk terus hingga margarin dengan coklatnya meleleh semua. Jika teman-teman pakai wadah kaca seperti ini, pastikan yang tahan panas ya agar tidak pecah wadahnya. Nah, seperti ini coklatnya sudah meleleh semua. Selanjutnya kita akan kasih topping donatnya. Jadi airnya tetap kita taruh di bawah ya agar coklatnya tetap mencair. Donatnya kita celupin ke coklat cair, kemudian kita goyang-goyang sebentar agar permukaannya halus, kemudian kita kasih seres. Lakukan hal yang sama hingga donatnya selesai semua kita kasih topping. Adapun toppingnya sesuaikan dengan selera saja, tidak mesti harus pakai seperti ini ya. Jika mau lebih simpel, boleh pakai glaze.
Adapun yang donat-donat kecilnya saya sudah kasih topping juga seperti ini. Dan saya akan tusuk, saya akan bikin donat sate. Siapkan tusuk sate, kemudian tusuk donat kecilnya seperti ini. Donat satenya sudah jadi. Penampilannya lebih menarik kan? Nah, itu tadi cara membuat donat tanpa ulen dan tanpa mixer. Cara membuatnya sangat mudah kan? Jadi kalian harus mencobanya juga di rumah. Walaupun tanpa diulen, teman-teman bisa lihat hasilnya itu benar-benar empuk, tetap dapat wet ring, dan pastinya tidak perlu capek-capek untuk ngulen. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.